Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan soalnya. Pada bagian ini kita akan membuat program untuk mensimulasikan gerak burung yang diluncurkan dengan menggunakan alat ketapel. Secara prinsip, gerak burung yang diluncurkan dengan menggunakan ketapel menggunakan prinsip gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Terdapat komponen sudut, gravitasi, serta kecepatan dan waktu yang menjadi penentu jauhnya burung tersebut dapat meluncur dengan menggunakan ketapel. Konsep ini menggunakan kaidah gerak parabola yang telah kita pelajari pada mata pelajaran fisika. Problem akan dibagi menjadi beberapa subproblem dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Ayo merancang program. Merancang algoritma simulasi burung. Dan ayo buat program, membuat program simulasi burung berdasarkan deskripsi permasalahan yang sesuai. Program simulasi burung. Boro adalah seekor burung yang terjatuh dari sarangnya di sebuah pohon saat sedang tidur. Saat terjatuh, sayap boro menghantam tanah dan ia sangat merasa kesakitan. Boro harus kembali ke sarangnya. Namun karena sayapnya terluka, ia tidak dapat terbang sebagaimana mestinya. Tak jauh dari tempat boro jatuh, terdapat ketapel raksasa yang biasa digunakan oleh pemilik lahan untuk kegiatan sirkus. Ketapel tersebut biasa digunakan untuk kegiatan menembak dengan menggunakan buah semangka. Kebetulan saat itu pemilik lahan sedang latihan sirkus menembak semangka dengan menggunakan ketapel. Boro meminta tolong kepada pemilik lahan. Apakah ia dapat ikut di atas semangka tersebut agar dapat kembali ke rumahnya di atas pohon? Sang pemilik lahan setuju akan membantu dan menanyakan kepada Boro tentang lokasi pohon tempat tinggalnya. Subproblem 1, menghitung jarak horizontal terjauh. Deskripsi. Pada subproblem ini kita akan meminta untuk menghitung jarak horizontal terjauh yang dapat ditempuh oleh Boro apabila Boro ikut berdiri di atas semangka yang akan diluncurkan oleh pemilik lahan. Format masukan. Baris pertama adalah sebuah bilangan bulat S yang menggambarkan sudut peluncuran. Nilai S ini bernilai 0 sampai 90. Baris kedua adalah V yang merupakan kecepatan awal Boro saat meluncur dengan menggunakan ketapel. Asumsikan bahwa nilai gravitasi adalah 10. Format keluaran. Keluaran berupa bilangan yang menunjukkan jarak terjauh Boro mendarat di tanah. Berikut adalah algoritma yang dapat digunakan untuk menghitung jarak horizontal terjauh yang dapat ditempuh oleh Boro saat meluncur dari ketapel. Yang pertama, menerima input sudut peluncuran dalam derajat, kemudian kecepatan awal meter per second, dan nilai gravitasi meter per second kuadrat. Kemudian mengkonversi sudut peluncuran dari derajat ke radian. Sudut radian sama dengan sudut tersebut kali pi per 180. Kemudian menghitung jarak horizontal dengan menggunakan rumus gerak parabola. Jarak horizontal sama dengan kecepatan awal kuadrat kali sinus 2 kali sudut radian dibagi gravitasi. Kemudian langkah berikutnya menampilkan hasil jarak horizontal ke layar dan selesai. Algoritma ini menghitung jarak horizontal dengan memanfaatkan rumus gerak parabola yang memperhitungkan sudut peluncuran, kecepatan awal, dan gravitasi. Sudut peluncuran diubah ke radian karena fungsi trigonometri dalam
program C++ mengharapkan sudut dalam satuan radian. Setelah perhitungan selesai, hasil jarak horizontal ditampilkan ke layar sesuai dengan format yang diinginkan. Kemudian berikut program C++-nya. Dalam program tersebut, kita mengambil input sudut peluncuran, kecepatan awal, dan waktu terbang dari pengguna. Kemudian, kita menghitung jarak horizontal dengan menggunakan rumus GLBB dan mengkonversi sudut peluncuran ke radian. Hasil jarak horizontal kemudian ditampilkan. Pastikan Anda telah mengatur nilai gravitasi sesuai dengan gravitasi di tempat Anda. Dalam program ini, sudut peluncuran dibaca sebagai bilangan bulat 0 sampai 90 derajat dan gravitasi diatur menjadi 10 per second kuadrat sesuai permintaan. Kemudian program menghitung jarak horizontal yang dapat ditempuh boro berdasarkan sudut peluncuran dan kecepatan awal, dan kemudian menampilkan hasilnya sesuai format yang diminta. Berikut adalah penjelasan baris demi baris dari program C++ simulasi burung. Include IOStream, include CMath, kemudian using namespace std, Baris 1 adalah penyertakan dua pustaka libraries yang diperlukan untuk program ini, yaitu IOStream, kemudian digunakan untuk operasi input-output, dan CMath digunakan untuk operasi matematika yang melibatkan fungsi trigonometri dan perhitungan matematika lainnya. Kemudian using namespace std untuk mengimpor semua simbol dari namespace std yang akan memudahkan penggunaan objek-objek standar C++ seperti cin dan cout. Pada baris 6, int main, ini adalah deklarasi dari fungsi main. Fungsi main adalah tempat dimulainya eksekusi program C++. Kemudian deklarasi konstanta gravitasi. Ini adalah deklarasi konstanta gravitasi dengan nilai 10 meter per second kuadrat. Konstanta ini digunakan untuk menghitung pengaruh gravitasi dalam perhitungan jarak horizontal. Kemudian input sudut peluncuran dalam derajat dan kecepatan awal meter per second. Baris 10 sampai 16 ini adalah bagian untuk menerima input dari pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan sudut peluncuran dalam derajat dan kecepatan awal buru. Kemudian bagian mengonversi sudut ke radian. Pada baris 18 untuk mengonversi sudut peluncuran dari derajat ke radian dengan faktor MP adalah nilai Pi yang didefinisikan oleh pustaka CMath. Kemudian bagian menghitung jarak horizontal. Ini adalah baris yang menghitung jarak horizontal yang dapat ditempuh oleh boro menggunakan rumus gerak parabola. Rumus ini memanfaatkan sudut peluncuran, kecepatan awal, dan gravitasi. Pada bagian output jarak horizontal, baris 24, ini adalah baris yang menampilkan hasil jarak horizontal ke layar sesuai dengan format yang diminta. Kemudian pada baris 27, ini adalah akhir dari fungsi main, dan program selesai di sini. Nilai 0 yang dikembalikan menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Berikut adalah contoh keluarannya. Masukkan sudut peluncuran 0 sampai 90 derajat. Kita masukkan misalkan 30. Kemudian masukkan kecepatan awal dalam meter per second. Kita masukkan 50.
Kemudian jarak terjauh burung mendarat di tanah adalah 216,506 meter. Demikian tadi program C++ menghitung jarak terjauh pada simulasi burung. Terima kasih, semoga bermanfaat, selamat belajar, dan tetap semangat.